لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surat Yusuf ayat 111. Al-Kisah kedua, penduduk Homs mengadukan gubernurnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diceritakan oleh Khalid bin Ma'dan. Beliau pernah berkata, Sayyidina Umar bin Khattab menugaskan Sa'id bin Amir bin Juzaim sebagai gubernur Homs. Ketika Umar datang ke Homs, dia bertanya kepada penduduknya, "Wahai penduduk Homs, bagaimana kalian dapati gubernur kalian?" Mereka pun menyampaikan keluhan mereka terhadapnya. Ada yang mengatakan penduduk Homs adalah kupah kecil karena kebiasaan mereka yang mengeluhkan gubernur mereka sebagaimana kebiasaan penduduk Kufah. Mereka berkata, "Kami mengadukan 4 hal tentang gubernur. Dia tidak keluar rumah untuk mengurus kami hingga siang beranjak naik." Kemudian Umar berkata, "Saya nilai perbuatan itu sangatlah melanggar peraturan." Kemudian apalagi? Mereka berkata, "Dia tidak mau menemui siapa saja di malam hari." Lalu Umar berkata, "Perbuatan itu juga sangat salah." Kemudian apalagi? Mereka berkata, "Sehari dalam sebulan, dia sama sekali tidak keluar dari rumah untuk menemui kami." Kemudian Umar berkata, "Perbuatan itu juga tetap salah." Kemudian ada lagi? Lalu mereka berkata, "Dia terkadang bertindak seperti orang mati pada suatu waktu." Sayyidina Umar kemudian mengumpulkan antara mereka dengan gubernurnya. Kemudian dia mengucap, "Ya Allah, janganlah engkau kecewakan diriku tentang gubernur yang saya angkat ini pada hari ini." Dan Umar berkata kepada penduduk Homs, "Sekarang saya minta kalian memaparkan keluhan kalian tentang gubernur kalian itu, satu persatu." Mereka berkata, "Dia tidak keluar menemui kami hingga siang beranjak naik." Kemudian gubernur menjawab, "Demi Allah, sebetulnya saya enggan menceritakan masalah ini. Tapi baiklah, saya tidak bisa segera keluar rumah, karena saya tidak memiliki pembantu di rumahku. Sehingga di pagi hari saya harus membuat adonan roti terlebih dahulu. Kemudian saya duduk menunggu hingga adonan tersebut telah siap dimasak. Lalu berikutnya saya membuat roti dari adonan itu. Setelah itu saya mengambil air wudhu, baru setelahnya saya keluar menemui masyarakat." Sayyidina Umar berkata, "Apa keluhan kalian lainnya?" Mereka berkata, "Dia tidak mau menemui siapapun di malam hari." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Gubernur, apa jawabanmu terhadap perkataan mereka?" Gubernur menjawab, "Saya sebetulnya enggan berkata terus terang, tapi baiklah, hal itu saya lakukan karena saya menjadikan siang hariku untuk mengurus kepentingan rakyat, sementara malam hari saya khususkan untuk urusanku dengan Allah. Apalagi yang kalian keluhkan tentang dirinya? Sehari dalam sebulan dia tidak mau keluar menemui kami." Gubernur, apa jawabanmu tentang keluhan mereka itu? Gubernur menjawab, "Saya tidak mempunyai pembantu yang mencuci baju-bajuku. Saya pun tidak mempunyai baju pengganti. Sehingga ketika saya mencuci bajuku, saya harus duduk menunggu hingga baju itu kering. Kemudian setelah kering, saya rapikan bajuku, baru kemudian saya keluar menemui mereka di penghujung hari." Sayyidina Umar berkata, "Apa keluhan kalian lainnya?" "Dia terkadang bertindak seperti orang mati." Sayyidina Umar bertanya kepada gubernurnya, "Apa jawabanmu terhadap keluhan mereka itu?" Lalu gubernur menjawab, "Saya menyaksikan kematian Khubayb al-Ansari di Mekah. Saat itu orang-orang Quraisy mengerat-erat daging tubuh Khubayb, dan selanjutnya mereka menggotongnya di atas batang pohon.
Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau jika Muhammad menggantikan tempatmu di sini?" Lalu Khubayb menjawab, "Demi Allah, saya tidak senang berada di tengah keluarga dan anak-anakku, sementara Muhammad disiksa dengan duri." Kemudian Khubayb berseru, "Wahai Muhammad," gubernur meneruskan, "setiap kali saya mengingat peristiwa itu dan tindakanku yang tidak membelanya pada saat itu, dan kondisiku yang masih musyrik dan tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, niscaya saya menyangka bahwa Allah tidak akan pernah mengampuniku selamanya atas dosaku itu. Karena itu, saya langsung terkapar pingsan seperti orang mati." Sayyidina Umar berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan diriku dan firasatku tentang gubernur yang saya pilih ini." Selanjutnya, Umar mengirim 1000 dinar dan berkata, "Gunakanlah uang ini untuk membantu kebutuhanmu." Istri gubernur itu berkata kepadanya, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dari melayanimu." Gubernur berkata kepada istrinya, "Apakah ada kebaikan bagimu dari hal itu? Setujukah jika kita berikan uang itu kepada orang yang lebih memerlukan uang dibandingkan kita?" Istrinya menjawab, "Saya setuju." Gubernur kemudian memanggil seorang dari keluarganya yang dia percaya. Selanjutnya dia membagi-bagi uang itu ke dalam kantung-kantung tersendiri. Dan dia memerintahkannya untuk pergi ke janda dari keluarga fulan, yang yatim, dan para keluarga-keluarga fulan, kepada orang miskin dari keluarga fulan, kepada orang-orang yang sedang tertimpa musibah dari keluarga fulan, agar dia memberikan kantong-kantong uang itu kepada mereka masing-masing. Setelah itu tersisa beberapa dinar saja, dan dia pun berkata kepada istrinya, "Gunakan uang ini," dan dia kembali meneruskan pekerjaannya. Istrinya berkata, "Apakah tidak sebaiknya engkau membeli hamba sahaya bagi kita dengan uang itu?" "Apa gunanya uang itu?" Dia menjawab, "Akan datang kepadamu orang yang lebih memerlukan dari keperluanmu terhadap hamba sahaya itu." Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa persepsi dan penilaian terhadap seseorang tidak selalu mencerminkan kebenaran. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjukkan keteladanan dalam mendengarkan keluhan penduduk Homs terhadap gubernurnya mereka, Sa'id bin Amir bin Juzaim. Namun, ketika penduduk memberikan keluhan, mereka hanya melihat dari satu sisi cerita tanpa mengetahui alasan di balik perilaku gubernur itu. Lalu pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini bahwasanya pentingnya komunikasi yang baik dan kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang sebelum membuat penilaian. Umar bin Khattab menunjukkan sikap bijaksana dengan mendengarkan kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Hal ini mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat jelas pada permukaan adalah yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita perlu bersikap bijaksana dalam menilai situasi dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum membuat kesimpulan. Selain itu, pada cerita ini juga mengajarkan pentingnya belas kasih dan kemurahan hati. Contohnya Gubernur Homs, meskipun dihadapkan pada kesulitan ekonomi dan tantangan, tapi dia tetap memilih untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan daripada memenuhi keinginannya pribadi. Tindakan ini beliau mengajarkan kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan berbagi rezeki dengan mereka yang kurang beruntung. Menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam memberi, bukan hanya menerima.